saya akan mengatakan bahwa ini adalah ilmu pokok yang wajib dimiliki. Lah, saya mengatakan wajib saja, agar Nusantara ini dalam penataannya itu tidak carut marut atau amburadul. Contoh, kalau mau Gajah Mada ini untuk menjadi Raja Majapahit, saking dan mudahnya. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati luhu Nusantara tapi uluk salam mulia. Bercerita tentang tanah Jawa, kepemimpinan Nusantara ini, kita mesti berkaca ya dari para leluhur sebelum mendirikan sebuah kerajaan atau keraton. Ini mesti didasari dengan nilai spiritual yang kuat. Dengan kata lain, saya sering mengatakan pemimpin itu mesti kedunungan wahyu pemimpin. Kalau dibantah wahyu itu telah habis pada masa Nabi, ya ini saya tidak bercerita ranah wahyu kenabian ya. Wahyu Nabi boleh berakhir, tapi wahyu kepemimpinan saya yakin masih bergulirlah. Saya berbicara dalam ranah wahyu kepemimpinan, khususnya bumi Nusantara ini, bumi Bhinneka Tunggal Ika ini. Kalau dulu Kerajaan Kahuripan, Airlangga, Raja Airlangga itu sebelum mendirikan kerajaan juga bertapa. Sekarang itu tempatnya di Jombang, namun saya lupa itu. Saya pernah ke sana. Jadi bertapa selama 3,5 tahun kalau nggak keliru. Nah, lalu juga Majapahit, Raden Wijaya juga bertapa di Alas Tarik. Lalu juga Mataram. Sebelum menjadi raja, Danang Sutawijaya juga melakoni tapa brata. Nah, kalau memang itu cerita yang diada-adakan untuk meningkatkan status sosial kedudukannya, tapi kasus nyatanya, tapak tilasnya sekarang juga masih ada. Jadi saya tidak suka berbantah-bantahan ya, atau suka apalagi berdebat, itu enggak. Saya hanya menceritakan sesuai dengan yang memang ada dalam legendanya, lalu saya menyampaikan bahwasanya kehidupan itu bumi mawa ciri, desa mawa cara, negara mawa tata. Lah, ini maksudnya untuk pranatan agung bumi Nusantara semestinya atau seyogianya itu pemimpin NKRI mesti memiliki ilmu pokok yang dimiliki oleh leluhurnya. Sekali lagi, semestinya pemimpin NKRI, presiden cara gampangnya, atau nanti kelak itu akan kembali ke raja atau ke junjung, saya juga tidak bisa memastikan ya. Namun saya mengatakan pemimpin Nusantara atau pemimpin NKRI ini seyogianya memiliki ilmu pokok dari leluhurnya yang wajib, yang semestinya. Lah, apa itu ilmu pokok yang dimiliki oleh pemimpin Nusantara ini? Semestinya kita menapak tilas. Lah, yang saya tahu, pemimpin Nusantara ini mesti bersinergi dengan Danyang Tanah Jawa atau Sang Pamong Nuswantara. Lah, siapakah Sang Pamong Nuswantara ini? Ya, yang lebih terkenal itu adalah Kaki Ismoyo Jati atau Kaki Semar Pudronoyo ketika di bumi, atau sekarang setelah Majapahit ada sebagian yang mengatakan Kaki Sabdo Palon dan Naya Genggong. Siapakah itu? Menurut pendapat saya, menurut pendapat saja nih, Kaki Ismoyo adalah Kaki Semar, lalu Naya Genggong adalah Anoman. Makanya ketika Sri Aji Joyoboyo saja masih diikuti oleh Mayangkoro atau Anoman. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah ilmu pokok yang wajib dimiliki. Lah, saya mengatakan wajib saja, agar Nusantara ini dalam penataannya itu tidak carut marut atau amburadul. Contoh, kalau mau Gajah Mada ini untuk menjadi Raja Majapahit, saking
dan mudahnya. Sekali lagi, Gajah Mada kalau ingin menjadi atau bertujuan mengikuti hawa nafsunya untuk menjadi Raja Majapahit itu saking mudahnya, karena jelas lebih dikdaya. Dan menurut sejarah, Hayam Wuruk dijadikan junjungannya atau raja di Majapahit adalah masih usia dini. Kalau nggak keliru ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Kan saking mudahnya Gajah Mada itu kalau berambisi untuk menjadi raja. Namun karena ketaatannya kepada garis titis pepes deneng urip, sehingga Gajah Mada tetap terima menjadi patih. Dan ada hal yang ditakuti oleh Gajah Mada, yaitu adalah ilmu pangruating diyu atau kawruh pangruating diyu. Pangruating diyu ini adalah ilmu pepuntoneng ilmu yang bisa membuat hal yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Ya, sekali lagi, pangruating diyu itu adalah hal ilmu yang bisa membuat baik menjadi buruk dan buruk bisa menjadi baik. Dengan kata tandasnya, pangruating diyu itu adalah ilmu kang malati. Manakala Gajah Mada membunuh atau berambisi menjadi raja, niscaya Gajah Mada adalah termasuk orang yang kewalat fidunya wal akhirat. Lah, ini saya mengatakan tidak usah dipercaya, namun saya tetap menyampaikan karena sepemahaman saya. Demi saya menyampaikan ini, demi Nusantara tercipta suasana yang taruhlah damai, tentram, sejahtera, adil, makmur, gemah ripah, loh jinawi lah cara bahasa dalangnya itu. Jadi pemimpin Nusantara yang saya maksud adalah mesti memiliki ilmu atau kawruh pangruating diyu ya. Kalau sastra jendronya itu di depan, tapi saya tidak akan menceritakan itu. Lah, ketika ada hal yang kurang pas, maka dia bisa ngeruat secara pribadi maupun bersama brahmananya. Bisa meruat, artinya ketika banjir terus-terusan bisa memohon agar cuaca yang hujan menjadi terang gitu loh, tidak terus kebablasan. Artinya banjir itu kan karena hujan yang bertubi-tubi melampaui kapasitas, sehingga bisa menseimbangkan. Inilah yang dimaksud. Dan saya akan mengatakan karena saya dekat dengan gurunya Pak Harto, yang artinya guru yang kesekian kalinya ya. Guru pokoknya adalah Sudiat Prawiro Kusumo, Romo Sudiat Prawiro Kusumo ya, atau Raden Panji. Ada RPM itu Raden Panji atau Raden Panji Sudiat Prawiro Kusumo. Ini adalah guru pokoknya. Namun di situ Romo Sudiat Prawiro Kusumo punya murid yang namanya Sutopo, itu orang Gombong. Dan saya mendengar dari Pak Topo ini atau Romo Topo ini mengatakan ke saya, ilmu pokok yang dimiliki oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sesungguhnya adalah hanya satu, yaitu ilmu pangruating diyu. Saya tidak akan menceritakan di sini. Yang jelas ilmu pangruating diyu itu bisa membuat suasana hujan menjadi terang dan terang pun bisa menjadi hujan. Namun saya mengatakan ini juga tidak sebentar-sebentar memohon, manakala memang diperlukan, barulah memohon yang demikian. Sebab kita juga harus bisa membedakan antara berdoa dan maneges ya. Ya, ini yang belum banyak dipahami. Kalau berdoa itu membawa keinginan, namun kalau mohon kejelasan ini adalah mohon petunjuk. Lah, sekarang rata-rata manusia cenderung kepada doa agar terkabulkan, namun mohonnya petunjuk ini adalah sangat tipis. Kalau petunjuk itu adalah untuk pribadi, keluarga, dan bangsanya. Namun kalau berdoa cenderung rata-rata untuk pribadinya. Kita mesti bisa membedakan aslinya antara berdoa dan maneges. Saya tidak akan mencerita ke sana yang lebih jauh. Yang jelas, kawruh atau ilmu pangruating diyu ini di antara ilmu pokok yang dimiliki oleh Soekarno dan Soeharto. Saya rasa demikian. Terima kasih.